Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Cikupa, Tangerang Kabupaten. Daihatsu Xenia R Deluxe tahun 2013, transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Hanafi dari Tangerang. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah dan sudah ada tambahan ring chrome. Masih bagus dan bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Mobil ini tipe R Deluxe dan sudah di-upgrade ke R Sporty. Ada tambahan add-on body kit. Rapi pemasangannya. Fog lamp bagian kanan ini utuh, ring chrome-nya utuh, ada tambahan lampu LED. Pecah parah tidak ada, baret-baret seperti ini ada, luka. Untuk luka memang tidak bisa dipoles, tapi tidak ada pecah parah ya. Tapi jika ingin sempurna bisa dicat ulang yang seperti ini. Fog lamp bagian kiri utuh, bumper depan ini overall tidak ada pecah parah, kondisinya masih baik. Headlamp bagian kiri utuh. Ring chrome-nya juga masih baik. Kap mesin ini catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 94 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci velg alloy. Kondisi catnya baik, hanya ada jamur-jamur ini bisa dipoles. Profil bannya 185/70 ring 14. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 masih layak dipakai. Ketebalan juga di 6,46 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kemudian kampas rem bagian depan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Jadi untuk kampas rem bagian depan masih bagus, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan. Ketebalan catnya 123 mikron. Pernah cat ulang bagian spakbor depan kanan ini. Spion bagian kanan. Mekasen utuh. Baret-baret seperti ini ada. Baret-baret halus bisa dipoles. Pilar-pilar ini masih original bagian atas. Sama masih original, antena utuh, tidak ada bule, tidak ada lecet parah, jamur-jamur bisa hilang nanti dipoles. Ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2016. Sudah habis masa pakainya, ketebalan di 3,13 mm. Ketebalan juga sudah kurang baik. Jadi ban belakang kanan ini minta waktunya diganti. Untuk ban merek Bridgestone seperti ini 14 inci harganya 900.000. Velg bagian belakang kanan, baret-baret ada seperti ini. Pecah parah tidak ada. Jika ingin dicat ulang satu velg itu hitungannya 150.000. Pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 154 mikron. Pernah dicat ulang satu kali. Tidak ada pecah parah. Luka-luka sedikit ada memang. Pintu bagian belakang kanan, ketebalan catnya 86 mikron, masih original. Pintu bagian driver sama kondisinya, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya
93 mikron. Jadi masih original pintu depan driver dan pintu belakang kanan. Sudah pasti pilar-pilarnya utuh karena sudah kita ukur bagian ini masih original. Ini saya akan buka sedikit. Nah, ini pas titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena masih original catnya dan utuh. Silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya bagian pintu ini masih original. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena catnya juga rata-rata masih original. Hanya di fender belakang kanan yang pernah repaint 1 kali dan sudah kita ukur. Ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Jadi bagian fender belakang kanan juga jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian belakang ini utuh, bagian kanan ini tidak ada yang pecah. Ada tambahan ring chrome juga sama. Niat banget upgrade-nya sampai dikasih emblem sporty. Bagasi belakang ini juga tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya di 82 mikron, masih original. Chrome masih pada bagus, ada rear wiper, kemudian rear upper spoiler dan ada high-bound stop lamp. Stop lamp bagian kiri juga sama, ada ring chrome dan kondisinya masih baik. Stop lampnya juga tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Sampai bumper belakang ini juga di-upgrade ke sporty. Ini rear bumper protektornya milik sporty. Reflektor kiri, reflektor kanan semuanya utuh. Bumper belakang ini tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini tidak ada baret, kondisinya baik, artinya jarang membawa barang-barang berat ya. Bagian kiri juga sama, kondisinya baik, tidak ada baret. Ada tambahan subwoofer dan powernya juga ada di bawah jok driver. Kemudian sealer bagasi belakang ini utuh, jelas ya karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Rear cross member juga utuh. Ini last titik pabrikannya masih presisi. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 5,53 mm. Jadi untuk ban serep masih layak dipakai. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer bagasi belakangnya utuh, cat bagasinya juga masih original dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2016, sama rata dengan bagian belakang kanan. Ketebalannya juga sama rata di 3 mm. Jadi bagian belakang ban ini kanan kiri minta waktunya diganti. Untuk kampas rem itu semuanya rata-rata diganti itu 1 set. Jadi bagian belakang kiri juga masih bagus tentunya. Velg bagian belakang kiri ini hanya baret-baret halus saja, tidak ada pecah parah. Tapi yang luka jika ingin sempurna dicat ulang. Fender belakang kiri ketebalan catnya 185 mikron, pernah cat ulang 1 kali, kondisinya baik. Pintu belakang kiri kondisinya baik, ketebalan catnya di 147 mikron, pernah cat ulang 1 kali. Bagian pintu depan kiri kondisinya sama, catnya baik, ketebalan catnya di 85 mikron. Jadi pintu depan kiri beberapa ada yang masih original catnya. Kemudian spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik dan ketebalan catnya 85 mikron, masih original. Liner fender bagian depan kiri utuh dan untuk cat velgnya bagian depan kiri kondisinya baik. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri umumnya itu semuanya sama, digantinya itu 1 set. Bagian kanan kan tadi bagus, nah ini bagian kirinya juga bagus, masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem depan belakang mobil ini aman, tidak ada yang minta waktunya diganti. Velg juga hanya beberapa lecet
sedikit saja, beberapa velg bagian kanan belakang saja jika saya lihat bagian kiri. Jadi jika ingin dicat ulang juga hitungannya beberapa velg saja, itu di 150.000 bisa. Jika ingin sempurna velgnya baik, bagian depan kiri bisa dilewat karena tidak ada lecet parah untuk velgnya. Kemudian ban depan ini produksi di tahun 2020 dengan bagian depan kanan ketebalannya sama rata. Jadi untuk ban yang minta waktunya diganti itu ban belakang kanan kiri karena produksi di tahun 2016. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2016 itu sudah masa pakainya habis. Untuk merek Brixton seperti ini 14 inci harganya di 750.000. Jadi beli dua di 1,8 juta berikut dengan pemasangan. Dan ada yang merek GT Radial itu lumayan murah harganya di 600.000. Jadi jika mau memakai yang GT Radial itu di harga 1,4 juta. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang original di kap mesin, di pilar-pilar, di bagian atap, bagasi belakang, dan di beberapa pintu. Yang pernah dicat ulang juga hanya di bagian bumper, kemudian di bagian bumper belakang, di beberapa pintu. Sudah kami ukur ketebalan catnya di bawah 200 mikron. Artinya tidak ada bekas benturan keras, bukan bekas tabrakan keras. Meskipun sudah pernah repaint 1 kali, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, dan itu sangat wajar sekali. Kemudian untuk kondisi saat ini pecah parah tidak ada, tetapi jika kita lihat lebih detail memang ada yang beberapa luka di bumper depan, di sela-sela pintu, kemudian di bumper belakang juga ada beberapa nitik. Jika saya hitung berikut dengan velg itu di 2 titik lah. Jadi jika ingin diperbaiki keliling dicat ulang 1 juta bisa, atau dilewat juga tidak masalah karena tidak ada lecet parah, masih enak sekali dilihat mobilnya. Misalnya mau dipoles saja, poles itu masuknya nyalon. Untuk nyalon sih perlu agar jamur-jamur yang menguning ini bisa hilang. Kemudian nyalon itu full mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, bagasi belakang. Untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Daihatsu Xenia R Deluxe tahun 2013 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder VVTi. Tenaganya 92 PS, torsinya 12,2 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali. Pembakarannya juga masih sempurna. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal, packing cover, valve kering, bagian belakang kiri juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Selas roda kering, gearbox kering, bagian karter mesin juga kering, selas roda bagian kanan juga kering. Jadi mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 69.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, catatannya ada untuk oli mesin nanti ganti oli berikutnya di 71.000. Dan untuk transmisi manual juga perlu ganti oli transmisi, namanya oli persneleng, di setiap 50.000 km dan di 100.000 km. Baiknya diganti karena tidak ada catatannya. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Dan ini hasil tes masing-masing olinya. Untuk oli mesin di sini dipsticknya olinya ada, masih merah, tidak tekor sesuai di takerannya. Ini saya akan perlihatkan keadaan olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 82,9%. Alat ini masih menunjukkan oke, sesuai. Nanti di kilometer 71.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk
gearbox manual itu tidak bisa dicek dengan alat ini. Jadi kita harus mengikuti catatannya jika ingin mengganti oli persneling. Karena tidak ada catatannya, jadi saran saya diganti. Untuk oli persneling ganti 300.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Sepertinya pernah dikuras. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 300, please white. Good, masih bagus sekali akinya, masih layak sekali dipakai. Histori pembeliannya memang tidak ada, tapi di sini ada catatan ya. Bulan 1/4/2020. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Sudah kita tester, masih bagus dan indikatornya juga masih menunjukkan warna biru. Jadi akinya masih bagus. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka. Ini ciri-ciri jika cat kap mesinnya masih original, biasanya belum pernah dibuka seperti ini, kecuali kap mesinnya sudah pernah cat ulang. Rata-rata dibuka, ngecatnya di luar. Sealernya utuh, kemudian peredam ini juga masih original, stiker-stikernya juga masih pada ada. Ini ciri-ciri kilometer rendah. Yang seperti ini bisa nanti bersih di salon. Apron, cross member depan, bullhead, utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2. Ini tambahan, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor iya. Ini bisa hilang nanti di salon. Power window 4 pintu auto sisi driver. Di sini ada window lock. Di bawah sini ada speaker, ada 3 buah cup holder dan door pocket. Kemudian kaca film bagian kanan. Ada yang lupa seperti ini. Untuk bagian tengahnya masih bagus. Hitungannya jika mau diganti satu kaca film seperti ini 100.000. Power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri, ujung-ujungnya kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ada yang luka memang di bagian ini, kemudian bagian ini juga ada yang luka. Yang seperti ini juga saya jelaskan kepada pemesan. Untuk satu kaca film 100.000, jadi bagian bagasi belakang dan bagian driver 200.000. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror tombolnya di sini. Bagian kanan electric mirror-nya aktif. Untuk electric mirror itu yang ada di tipe R Deluxe dan R Sporty. Untuk yang tipe X dia tidak ada electric mirror. Bagian kiri aktif. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya beberapa kotor bisa hilang nanti di salon. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya di sarung, ada 2 sarung. Kondisi sarung joknya masih baik. Bagian driver ini juga masih baik. Nah ini saya akan perlihatkan, ada 2 sarung. Ini satu, nah ini yang kedua. Yang originalnya itu ada di dalam. Nah ini yang originalnya. Biasanya sarung yang keduanya itu sudah jelek, jadi disarung lagi yang ketiga. Ini juga bisa dilepas jika ingin memakai originalnya. Lantainya juga sudah di cover. Nah ini masih baik dan originalnya karpetnya ada di dalamnya. Kemudian ini power audionya. Sudah saya tes mati indikator lampunya. Nanti kita akan cek dulu apakah sikring atau memang powernya ini sudah mati. Kata ownernya sih beberapa hari yang lalu masih hidup. Mudah-mudahan cuma sikring ya. Urut kabel sekitar 100.000 paling. Nanti kita akan bawa ke spesialis audio. Pembuka kap mesin di sini posisinya. Ini soket OBD2-nya. Nanti kita akan scan mobilnya. Di sini ada tempat penyimpanan. Ini tombol electric mirror tadi yang saya jelaskan. Dan ini untuk tombol fog lamp. Di atasnya indikator alarm.
Ventilasi AC bagian kanan ini juga kondisinya masih baik. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini ada speaker, ada 3 buah cup holder dan door pocket. Door trim bagian belakang kiri sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris kedua ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC-nya juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Lampu kabin ini juga masih pada aktif. Akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini, melipat ke depan. Nah ini ya, karpet lantainya sepertinya baru di cover. Jahitannya sih rapih dan masih baik. Dan untuk trim baris ketiga ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim baris ketiga bagian kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk seat belt sampai belakang sini dapat. Kemudian jok baris ketiga juga sama, semuanya disarung. Sarung joknya masih dalam keadaan baik, tidak ada yang sobek. Hand grip sampai baris kedua model fix. Di sini juga ada 2 buah cup holder. Kemudian ada tambahan headrest monitor kanan kiri, masih aktif. Kemudian bagian kanan ini masih plastikan dan masih aktif. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 1.800.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 4 2024. Platnya 2028. Surat-surat ini sudah saya cek semua. Semuanya asli, nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek, semuanya sesuai. Kelengkapannya juga faktur masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Di sini kita akan pilih Xenia 1300 cc MT. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Mobil ini tidak banyak fitur, tapi di engine dia ada sensor. Jika ada sensor yang mati, fault biasanya. Dan ini pas no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 69.000. Jika kita melihat dari setirnya, masih benar-benar seperti baru ya, tidak ada yang luka, kenceng, kromnya masih bagus sekali. Untuk pedal rem dan gas kopling memang di cover ya, ya sudah pasti bagus jika covernya ini dilepas. Tapi kita tidak lihat di situ saja, kita lihat dari setirnya masih baik. Kemudian dashboard ini juga tidak ada yang pudar, cat masih banyak originalnya, dan jok ini juga masih kencang. Kemudian plafon-plafon ini juga masih pada plastikan, dan ruang mesin biasanya jika kilometernya rendah itu stiker-stikernya itu masih pada ada. Kemudian stiker yang di kaca paling belakang ini masih ada. Ini ciri-ciri jika kilometer rendah biasanya memang masih ada stikernya. Jadi kita butuh ciri-ciri seperti ini karena mobil ini tidak service record, artinya histori servisnya mobil ini tidak ada. Jadi jika tidak service record seperti ini, kita butuh ciri-ciri. Artinya jika memang mobil ini kilometernya 200.000, pastinya setir juga rusak. Kemudian lagi biasanya plat koplingnya habis. Mobil ini plat koplingnya masih baik. Jadi mobil ini kilometer 69.000 ya jelas masuk akal. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini di 71.000. Penggantian bulan 10 2022. Ini untuk ganti oli mesin berikutnya. Untuk oli persneleng yang saya jelaskan tadi diganti saja. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki, kemudian electric power steering di tengah. Saya akan startup. Bagus ya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki,
semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi sudah kita diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Airnya juga masih berfungsi, wipernya juga ngipasnya itu masih bagus. Dan untuk wiper belakang sama, masih aktif, airnya juga masih berfungsi. Ada tambahan tweeter di pilar A. Untuk dashboard ini kondisinya juga baik, tidak ada yang pecah. Kotor-kotor sedikit ada ya, nanti hilang di salon. Kemudian ventilasi AC bagian kiri juga sama, kondisinya baik. Laci juga kondisinya baik. Kemudian ventilasi AC bagian tengah ini juga kondisinya masih baik. Dan untuk head unitnya sudah diganti, monitor aftermarket dan aktif. Kamera mundurnya juga aktif, sudah ada tambahan kamera mundur. Nah ini tombol lampu hazard aktif. Pengaturan AC-nya di sini kecepatan, di sampingnya suhu. AC-nya juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2, bagus. Itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 23,7 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan. Knobnya ini sudah diganti, aslinya bukan seperti ini. Di marketplace juga banyak tuas seperti ini yang original, harganya di 150 ribuan. Parking brake mechanical. Nah ini ya, parking brake-nya dia masih pendek, tidak tinggi, artinya kampas remnya sudah pasti, bagian belakangnya masih bagus. Di sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah. Ini juga masih pada bagus, laci-laci di sini juga. Seat belt ini juga keadaannya masih bagus sekali fungsinya. Hand grip juga keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor juga masih bagus, keadaannya masih plastikan. Ada vanity mirror, kemudian lampu baca ini juga masih aktif. Spion tengah keadaannya masih bagus. Di sini ada tambahan antena. Sun visor bagian driver keadaannya juga sama, masih bagus dan masih plastikan. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,7, bagus sekali. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 24,5 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC belakangnya juga dingin. Untuk rem kopling masih baik, masih galak ya, empuk. Belum waktunya diganti. Untuk kampas koplingnya masih aman. Di sini ada polisi tidur, kita akan coba hajar. Nah, bagus. Shock breaker masih baik. Kaki kiri, kaki kanan, alhamdulillah tidak ada perbaikan. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Pak Jordi, tawaran kita sudah dikasih. Semoga membawa berkah. Barangkali ada kata-kata dari Pak Jordi. Iya, buat owner barunya Pak Hanafi, semoga mobilnya cocok, suka, awet, nggak ada kendala apa-apa, di perjalanannya lancar, pokoknya yang baik-baik aja buat Pak Hanafi. Terima kasih Pak Hanafi. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Hanafi sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometernya juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Untuk PR, mobil bekas pasti ada, namanya juga mobil bekas dipakai. Saat ini harus ganti ban seperti mobil ini, kemudian ada lecet-lecet di bodi biasanya, namanya juga mobil dipakai.
Jadi kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, Daihatsu Xenia tipe R Deluxe tahun 2013-2014. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 120 juta sampai 125 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan sudah berikut dengan jasa saya. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil kita akan sampaikan kepada pemesan, kemudian total perbaikan, total jasa, semuanya kita akan sampaikan. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak seperti mobil ini atau beberapa perbaikannya akan dilewat, jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudagani_mobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya. Karena hanya mau di setiap buka pesanan saja kita akan balas satu persatu pesan WhatsApp-nya. Sekali lagi mohon maaf karena kita balasnya bertahap. Untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka 2 kali pemesanan. Prosesnya di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat kapan buka pesanannya, Anda bisa cek di status WhatsApp dan Instastory Instagram saya. Jadi di situ ada list terakhir yang kami cari. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan tunggu saja update-nya. Jika Anda sabar, Anda pasti bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.